dengan Ibu Irene. Iya. Nah, untuk lengkapnya kita ngomongin seputar operasi Patuh Musi 2021 yang sudah berlangsung dari tanggal 20 September kemarin dan sampai 3 Oktober. Kaget mau bicara selain hangat. Sarannya ini sebenarnya kami lebih banyak ke sosialisasi. Harapan kami masyarakat bisa meningkatkan kepercayaan untuk polisi lalu lintas. Kemudian harapan kami juga dengan adanya operasi patuh, masyarakat bisa mengikuti apa yang menjadi arahan kami di lapangan melalui kegiatan-kegiatan yang humanis, sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan upaya lainnya. Dengan adanya operasi patuh, masyarakat bisa mengikuti apa yang menjadi arahan kami di lapangan melalui kegiatan-kegiatan yang humanis, sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan upaya lainnya. Nah, kan banyak operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian, baik itu Polda maupun juga Polrestabes Palembang. Apa sih yang membedakan antara operasi satu, operasi ketupat dengan operasi Musi, Patuh Musi ini? Kalau Patuh ini lebih kalau untuk tahun 2021 kita lebih ke arah pelanggaran maupun terkait rawan kecelakaan lalu lintas untuk masyarakat Kota Palembang. Selain itu juga himbauan prokes untuk masyarakat tetap berjalan yang sudah kami lakukan di lapangan maupun di media sosial dan upaya-upaya ke media cetak semuanya, kemudian melalui spanduk, pamflet, brosur, segala pembagian stiker untuk membuat masyarakat itu ingat lagi akan aturan lalu lintas di masa PPKM yang sudah menurun pada level 2. Nah, artinya udah kate alasan untuk masyarakat makin bicara sepelem banget. Aku udah tahu ya. Iya, aku udah tahu jangan punya cak itu. Nah, kan kadang-kadang ada alasan kita masyarakat mungkin tidak tahu, itu kan? Tidak mungkin. Ada pengetahuan tentang lalu lintas, kemudian penggunaan helm itu kan sudah masuk ke operasi patuh itu. Masalah pelanggaran yang mulai kecil sampai besar bisa dilakukan masyarakat yang akan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun kerawanan ke dirinya sendiri akibat kecelakaan, baik benturan di kepala maupun di bagian yang vital atas yang bagian vital untuk dalam jalur mengendarai sepeda motor. Jadi pakai helm bukan kalau ada polisi main. Iya, polisi harus ya. Selain melawan arus itu berbahaya tuh ya. Iya, bahaya bukan bukan untuk diri kita tapi juga orang lain. Iya. Jadi maka pernah juga kejadian itu ada yang melawan arus dari arah di depan rumah sakit umum. Sering gitu ya. Dia ada yang siko dari arah rumah sakit ke KM, siko KM bawa anak lagi. Jadi pas mulai ini melawan arus. Pas mulai udah tutup dua kendaraannya. Jadi dalam hitungan detik dan menit kejadiannya kan. Iya. Nah selain melawan arus dan juga memakai helm SNI, apa lagi nih yang jadi? Kenapa dong? Nah, intinya semuanya rawan. Sebenarnya melawan arus itu rawan, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, bawa anak atau kayaknya lawan arus itu ngajarin anak-anak untuk tidak tertib, padahal anaknya kan harus dilindungi. Benar. Dia tidak berpikir bagaimana kalau melawan arus itu dari sisi kiri ada mobil yang kecepatan tinggi keluar dan tetap salahnya di motor karena dia melawan arus. Sebenarnya itu tidak peraturan. Orang memang susah muter balik. Padahal keselamatan itu lebih penting untuk keluarga. Benar sekali ya. Iya. Ada tadi ya. Kelapa brong sudah itu apa lagi? Kenapa banget tinggal pakai barang liar? Kenapa sih mesti bunyinya besar? Kalau baca kendaraan kita udah semakin bunyi total sampai gitu kan? Wah, anak-anak ya. Tren mereka mungkin dilihatnya lebih dari sisi modelnya. Tapi sebenarnya kan bising. Soalnya nggak ada yang nggak ada dimunculkan. Cuma dari sisi model mungkin kayak anak muda dan bunyinya mungkin lebih lantang. Sebenarnya nggak bisa masa pandemi kita asalkan masyarakat di rumah jaga kesehatan. Kalau sudah jam 8 malam baru bisa istirahat, tapi mereka keluar semua malam. Nah, itu. Dan itu orang di depan jalan itu. Jadi kalong ya? Iya, warnanya.
Ya masih bicara Palembang banget diaturi untuk bertanya-tanya. Mumpung ada yang berwenang untuk bertanya di nomor online kita di 0711816943. Padahal juga di WA kita di 081178788943. Tetap di ngocek ngomong cek. Balik lagi nih Majelis Jasa Palembang Anget masih berewang Cek Iren mudah-mudahan ya. Dari Lantas Polres Tabes Palembang. Iya, Benar. benar. Benar ya? Nah, kalau maaf salah maaf. Nah, selama kan operasi patuh setiap tahun ya? Iya, Setiap tahun. Nah, rutin. rutin. Operasi terpusat, mandiri kewilayahan rutin dilakukan. Artinya bukan cuma di Palembang baik seluruh Indonesia. Tergantung sasarannya. Kalau lalu lintas patuh. Tapi operasi musi cuma yang pakai musi cuma Palembang kan ya? Iya. Ngolah tuh. Ada telepon? Iya. Halo, Sriwijaya Radio. Halo, Sriwijaya Radio. Dengan siapa ini, Bang? Bang Benu di mana Bang Benu? Di Bukit. Besar kecil baru lama? Lama, ya? Nah, apa pertanyaan dengan Cik Iren nih? Pertanyaannya gimana? Jadi satu arah, ada melawan arah. banyak yang melawan arah. Ya. Tapi mungkin Di bagian ujung itu ya. mungkin dia ngingetin nih. Tapi kalau yang lawan bicara yang pemangkat, jadi agak mana? Jadi tidak melapor ke mana? Menurut Cik Benu nih, Oh, dia Bang Benu nih. mungkin pengalaman pribadi atau gimana? Mungkin pengalaman pribadi mungkin. Tidak, maksudnya bang itu yang tindakan arogan di lapangan anggota ya? Mungkin anggota, ada juga mungkin bukan anggota Polri, mungkin anggota lain kan? Maksudnya itu yang masyarakat yang melawan apa dia adu mulut dengan petugas? Mungkin juga Maksudnya pertanyaannya tuh lebih ke petugasnya lebih apa? ke sama masyarakat Masyarakatnya. yang berpangkat. Oh, apabila melawan. Ah. Oh, untuk penindakan polisi. Ah. Oh, ini makanya kan kalau dilakukan ini kan tidak pandang dulu. Mulai dari bawah, kelas bawah, menengah, kemudian masyarakat menengah ke atas dan masyarakat yang kelas ekonominya tinggi maupun keluarga-keluarga yang katanya Bang siapa kan Bang Bang Benu. Bang Benu itu mungkin ada keluarga-keluarga pejabat atau tinggi itu tidak ada toleransi, tetap kami lakukan ulang, nanti pengurusannya tetap berjalan sampai ke sidang baru bisa mengambil barang bukti. Apabila apalagi dia tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, ternyata buktinya kami sita, kemudian kami bawa ke Polrestabes, dan nanti dia mengikuti apa dia dibilang kapan sidangnya, baru bisa setelah sidang ambil BB-nya di Polrestabes. Jadi tidak ada yang mungkin kita langsung di jalan itu kita apa sih namanya membantu dan tidak lama. Sebenarnya kita tidak menunggu siapapun itu, tetap saja kita lakukan penegakan hukum apabila dia melanggar lalu lintas. Itu dia Bang Benu, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya selama ini. Nah tadi belum sampai pertanyaan Mangai, kira-kira perbedaan antara operasi musi Patuh musi tahun kemarin. tahun kemarin dengan sekarang nih. Iya, kalau ini lah tahun kemarin